Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Hari-hari ini juga, tuntunan Tuhan akan menjadi bentuk penyertaan Tuhan buat kehidupan kita. Yuk kita siap mendengarkan tuntunan Tuhan dengan doa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau ada dan mengasihi kami. Yesus Kristus sudah bayar segala sesuatunya untuk kami hidup di dalam kemenangan dan sebagai anak-anak Bapa, dan Roh Kudus di dalam kami yang akan juga menuntun kami dan menerangkan setiap jalan-jalan Tuhan. Sebab itu hari ini perdengarkanlah suara-Mu, tuntun kami dan nyatakan kebenaran-Mu. Kami siap di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Saudara-saudari, saya percaya hari-hari ini mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada orang-orang yang merasa sudah nggak sanggup lagi, yang berat, yang hancur hati karena masalah berat, hidup berat, ataupun juga ke depan nggak ada kepastian sesuatu, dan juga masalah-masalah yang masih belum beres. Kalau itu adalah Anda, ini tepat buat Anda dan saya juga tentunya. Amin. Ya, kita mulai aja dari firman Tuhan. Hari ini kita belajar ataupun juga kita diberikan firman Tuhan tentang Elisa dan Elia. Elia dan Elisa. Ceritanya adalah saat itu adalah ketika Elia diangkat ke surga. Elia tidak mati tapi diangkat ke surga. Dan disaksikan oleh Elisa.
Amin. Ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi kemudian kita ikuti di sini. Ya. 2 Raja 2 ayat 15, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh melihat Elisa, ya, tidak melihat Elia lagi, mereka berkata, roh Elia telah hinggap kepada Elisa. Roh Elia, kata mereka. Mereka datang menemui Elisa, menemui dia, lalu bersujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Dan mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki yang orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, jangan suruh pergi. Tapi mereka mendesak sampai memalukan. Maka berkatalah ia, Elisa ngomong, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang, orang-orang yang mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak menemukan Elia. Saudara-saudari. Ya. Nah, kemudian apa dikatakan Elisa? Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Saudara-saudari, unik ini ceritanya. Saya berhenti dulu sampai sini, ya. Sampai 18 dulu kita lihat. Ya, unik. Saya mau ngomong langsung begini. Ketika Elia diangkat ke surga, ini adalah suatu paralel dengan ketika Yesus diangkat ke surga, naik ke surga, saudari. Yang tinggal kemudian adalah Roh Kudus. Oleh sebab itulah mereka bilang, roh Elia turun atas Elisa. Elisanya masih ada di dunia dan punya roh Allah. Ini seperti saat ini kehidupan kita. Yesus naik ke surga, sekarang Roh Kudus ada pada kita. Ya kan? Jadi ini adalah kehidupan kita. Ini adalah suatu gambaran tentang yang terjadi ketika kita menerima Roh Kudus. Kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, saudara-saudari. Dan ini kita. Luar biasa, bukan? Tetapi Anda ngelihat nggak karakter-karakter manusia yang dibawa oleh para nabi-nabi ini? Nabi bukan orang biasa. Ketika mereka nggak melihat Elia karena diangkat ke surga, mereka nggak percaya. Jangan-jangan nanti kalau diangkat jatuh lagi nih. Saudara, seringkali manusia daging kita sulit untuk mempercayai hal-hal yang adikodrati yang datang dari Tuhan. Kadang-kadang kita sulit. Terjadi nggak sih mujizat? Terjadi nggak sih hal-hal yang dikatakan adikodrati, pertolongan yang adikodrati, perjumpaan yang adikodrati, campur tangan yang adikodrati, terjadi nggak sih? Nah itulah nabi-nabi itu minta sama Elisa. Dan saudara ngelihat ya, mereka memaksa. Akhirnya Elisa kasih, karena roh Tuhan nggak pernah mau memaksa kita. Kita yang bisa maksa, tapi roh Tuhan nggak mau paksa. Dipaksa, ya udah Elisa bilang cari. Tapi nggak ketemu setelah 3 hari. Susah mereka cari, nggak ketemu juga, saudara. Dan ketika mereka nggak ketemu juga, ya udah ngelihat cari-cari seling nggak ada. Mereka balik ke Yeriko, ada aja yang negatif yang mereka lihat. Udah pertama negatif dengan apa yang Tuhan sedang lakukan, yaitu Tuhan mengangkat Elia, sekarang sudah nggak ketemu. Lalu mereka yang terjadi adalah di ayat 19, saya pakai terjemahan yang lain, saudara-saudari, ya karena ini lebih cocok dengan bahasa aslinya. Orang-orang itu ketika ketemu Elisa di Yeriko, orang itu berkata kepada Elisa, lihatlah sekarang, letak kota ini baik sebagaimana Tuanku melihatnya, tapi airnya jelek dan tanahnya tidak subur. Tadi dia bilang, oh Elia ini mungkin jatuh lagi, disuruh cari. Yang negatif terus. Udah gak ketemu 3 hari. Ketemu Elisa langsung bikin masalah lagi. Elisa ada di kota Yeriko, bikin masalah lagi. Kota ini letaknya baik, tetapi airnya jelek, tanahnya tidak subur. Saudara-saudari. Dan inilah, bukannya suatu kebetulan juga, ya, bahwa Yeriko adalah kota pertama yang diduduki oleh Yosua. Yosua ketika masuk ke tanah perjanjian, kota pertama yang diduduki oleh Yeriko. Ini seperti kata begini, saudara-saudari. Ini sebagai orang percaya ketika dia ditebus oleh Tuhan, masuk tanah perjanjian, pindah dari kerajaan lama kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Dan hal yang pertama yang harus ditundukkan oleh Yeriko. Ini seperti kayak begitu. Dan ini juga yang terjadi. Tuhan mau kita mengenal bagaimana membuat Yeriko itu menjadi baik. Ya. Nah, posisi baik. Karena apa? Karena ketika kita terima Tuhan Yesus, secara posisi saya baik, saya anak Allah sekarang, saya anak terang, anak Bapa. Tetapi kehidupan saya jelek.
kok Tuhan kehidupan saya kok kayak begini ya juga, ya jelek, terus sering gagal, tidak subur, kegagalan. Ini sering terjadi bukan? Tuhan kok masa depan saya itu buram sekali, ngelihatnya gitu. Saya sih anak Allah, tapi saya nggak lihat Tuhan. Ini masih belum ada apa-apanya, nggak punya A, B, C. Ya, Anda lihat adalah semua kekurangan. Kemudian juga Tuhan saya lakukan ini gagal, belum berhasil lah, kayak gitu ya. Nah, apa jawab Elisa? Ini yang Tuhan mau Anda melihat. Jawaban Elisa adalah sebagaimana Elisa adalah lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus menuntun hamba terhadap apa? Oke, kita ngelihat di ayat 20, Elisa jawab begini, saudara-saudari. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Elisa hanya panggil pinggan ataupun cawan baru dan garam. Saya akan ngelihat dulu, menarik dulu kepada hal garam ini. Mungkin Anda dulu pernah dengar khotbah tentang garam dari saya, tetapi Tuhan membukakan hal yang lain. Karena firman Allah itu hidup. Amin. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Elisa dengan garam tersebut? Ya. Kita ngelihat kemudian di ayat selanjutnya, 2 Raja 21, pakai terjemahan yang lain lagi. Keluar Elisa ke mata air dan melempar garam itu di sana serta berkata, beginilah Yahweh berfirman, Allah berfirman, aku telah menjadikan air ini baik, maka tidak akan terjadi lagi kematian dan ketidaksuburan. Luar biasa bukan? Hanya simple. Dengan cawan itu kemudian ditaruh garam, dilemparkan ke sumber mata air. Lalu Elisa berfirman, memerintahkan. Amin. Agar air itu jadi baik dan membuat tanah itu menjadi subur kembali. Saudara-saudari, ya, kemudian dikatakan hasilnya demikianlah air itu sehat sampai hari ini. Bukan hanya itu, sampai hari ini nggak berubah. Air itu sudah jadi baik. Maka seperti firman yang telah difirmankan oleh Elisa. Menarik sekali, saudara-saudari. Saya akan membahas dulu tentang garam ini, saudara-saudari. Ya, garam ini di dalam firman Tuhan, dalam Imamat 2 ayat 13, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan setiap kurban sajian, ya, Allah telah menetapkan tentang korban-korban. Dan caranya harus ngikutin Tuhan. Harus diberi garam katanya, karena garam menandakan perjanjian Allah dengan kamu. Jadi semua persembahan harus diberi garam. Jadi dengan kata lain Anda ngelihat, garam adalah menandakan perjanjian Allah. Karena itu bersumber dari Dia, dan Dia yang bikin perjanjian itu, Dia yang berinisiatif, maka Dia yang tentukan. Ini salah satu tandanya adalah dengan garam. Sehingga garam adalah satu tanda bahwa Anda mengikat perjanjian dengan Allah, bukan dengan yang lain. Amin. Lalu kemudian, saudara-saudari, saya tanya Tuhan juga, Tuhan, kalau gitu bagaimana ya? Apakah garam hanya tanda itu doang? Apa maknanya dong? Karena ini sering sekali banyak orang mengartikan, mengembangkan, ataupun menyampaikan banyak macam tentang garam ini. Oke, benar mereka, tetapi apa yang buat kita sih yang Tuhan mau ngomong? Ya, nah Tuhan kasih unjuk. Garam itu kan bukankah kalau sesuatu kita kasih garam, makanan baru memberi rasa. Kalau makanan nggak ada garam, nggak ada rasa, hambar, nggak enak. Sedangkan perjanjian adalah sesuatu bentuk hubungan. Perjanjian nikah, artinya Anda sudah kenal istri Anda atau pasangan hidup Anda, suami Anda, pasangan hidup Anda, baru Anda bikin perjanjian nikah. Jadi perjanjian adalah antara dua pribadi yang sudah saling kenal. Ya. Dan perjanjian, ya, garam inilah di perjanjian. Jadi apa yang membuat perjanjian itu menjadi lebih indah? Ada penuh rasa. Apa yang membuat hubungan, karena perjanjian berbicara tentang hubungan, apa yang membuat suatu hubungan menjadi lebih terasa, lebih enak? Dan saya percaya itu adalah kasih. Ketika suatu hubungan ada kasih, maka itu menjadi suatu hubungan yang murni, yang Anda bisa nikmati. Amin. Benar nggak? Jadi dengan kata lain saya mau katakan bahwa garam itu adalah lambang juga daripada kasih. Oleh sebab itulah Allah mengatakan Dia tidak menyukai ketika orang Israel datang ke mereka, beribadah ke mereka Allah, hanya mendekat dengan mulut dan juga memuliakan dengan bibir doang, tapi hatinya menjauh, karena kasih pusat hati, kasih adalah di hati. Jadi Tuhan sangat rindu untuk suatu hubungan. Ketika kita datang bukan dengan kasih,
itu buat dia menyakiti dia. Karena dia mencari hubungan dan butuh kasih. Dia mau menikmati hubungan dengan Anda. Dan dia juga mau Anda juga dan saya menikmati hubungan dengan dia, saudari. Dan itu hanya bisa dengan kasih. Tempatnya di hati. Maka ketika datang dengan Tuhan tanpa hati, buat Tuhan bukannya artinya, perbuatan kita ataupun korbannya kurang bagus. Bukan. Hati kita, kasih kita. Tuhan mau itu. Di dalam Imamat Tua 13 kan gitu kan, setiap korban dikatakan yang tadi ya, setiap korban sajian, semua korban yang berhubungan dengan Tuhan harus diberi garam. Karena itu selain daripada bukti atau tanda bahwa perjanjian itu dengan Allah, dengan Tuhan, tapi juga itu adalah tanda bahwa kasih. Anda mau bikin perjanjian itu dengan diikat dengan kasih. Ya. Amin, saudara, Anda bisa melihat ini. Nah, garam ini sampai begitu penting, saudara-saudari. Ya. Saya ada cerita sedikit. Kalau Anda ngelihat suatu gambaran tentang perjamuan malam terakhir yang dilukis oleh pelukis terkenal Leonardo da Vinci, ya, Anda lihat di gambarnya di sini. Nah, kalau saya tanya Anda, manakah yang Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dari gambar ini? Anda bisa tahu nggak? Nah, mungkin Anda sebagian udah tahu, tapi saya kasih tahu aja, ini dia Yudas Iskariot yang dilingkari. Dan apa yang menandakan bahwa itu Yudas Iskariot, ataupun juga tanda apa yang diberikan oleh Leonardo da Vinci, pelukis yang juga diilhami oleh Tuhan ini, Roh Kudus ini. Saudara, Leonardo da Vinci begitu terobsesi dengan garam, dengan makna garam, sehingga ketika dia melukis Yudas Iskariot dan dia beri tanda ini Yudas Iskariot adalah apa yang ada di Yudas Iskariot ini. Saya perbesar gambarnya ini. Apa yang ada di Yudas Iskariot adalah ini dia. Cawan garam yang jatuh. Artinya dia tidak mempunyai garam. Dia tidak mempunyai kasih. Amin. Ini dia. Ya. Jadi sekarang kita balik ke sini, ya. Nah, saudara-saudari, cawan, sekarang kita pada cawan. Cawan adalah suatu lambang perjanjian baru. Karena harus pakai cawan. Yesus ketika dia juga malam sebelum dia meninggal, untuk melambangkan bahwa pengorbanannya tubuh dan darahnya, dia ambil cawan. Dan dikatakan cawan perjanjian baru. Saudara-saudari. Dan Yesus berkorban dengan kasih. Tadi saya katakan bahwa suatu perjanjian dilakukan oleh dua pribadi yang saling kenal. Kalau Anda mau berikat perjanjian nikah, maka Anda harus kenal dari pasangan Anda. Demikian juga ketika Yesus bikin perjanjian. Ketika perjanjian baru ini adalah dibuat oleh Yesus, pribadi Yesus dan pribadi Allah Bapa. Bukan dengan kita. Karena Anda tahu, kita bukan orang Israel saat itu. Kita itu nggak dikenal dan ataupun kita nggak mengenal Allah. Allah yang benar saat itu. Sehingga Yesuslah yang bikin perjanjian itu. Dan sebagian besar orang Israel juga tidak mengakui Yesus saat itu. Jadi Allah Bapa lah yang bikin perjanjian dengan Yesus yang mereka saling kenal. Dan Yesus mempersembahkan korban dengan kasih yang sempurna sehingga korban ini menjadi korban yang sempurna. Amin. Tadi Anda sudah kenal, garam tunjukkan kasih. Dan saking sempurnanya, maka ini berkenan di hadapan Allah. Dan ketika perjanjian ini diikat, saudari, kemudian Yesus mewariskan, ketika dia mati, dia mewariskan kepada yang percaya. Artinya, ketika dia menerima perjanjian garam dengan perjanjian baru dengan Allah ini, dengan kasih digarami dengan kasih yang sempurna, dengan korban sempurna dan kasih yang sempurna, maka Allah begitu berkenan. Dan diberikan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Berkat-berkat semua di bawah kaki Yesus. Tetapi Yesus mau berikan pada kita. Dengan cara apa? Dia mewarisi. Bagi mereka yang percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk mendapatkan warisan dari perjanjian dia. Oleh sebab itulah, kitalah ahli waris daripada perjanjian baru. Perjanjian kasih ini. Antara Yesus dengan Bapa. Yesus yang bayar harganya, korbannya. Luar biasa bukan, saudari? Itulah perjanjian baru. Allah Bapa dengan Yesus, tetapi kita yang mendapat manfaat. Yesus yang bayar harga berupa disalib, saudara.
dia dimahkotai duri. Kenapa dia dimahkotai duri? Supaya berkatnya ada sama kita. Dalam Amsal 10 ayat 6a dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, saudara-saudari. Tetapi supaya berkat itu ada di atas kepala orang benar, Anda dan saya adalah orang benar karena iman pada Tuhan Yesus, diberikan oleh Tuhan Yesus kebenaran itu, maka berkat ada di atas kepala Anda. Tapi untuk itu harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Harus ada sesuatu korban, dan korbannya adalah mahkota duri di kepala Yesus. Duri adalah lambang kutuk, saudara-saudari. Ketika Adam dan Hawa melanggar, Tuhan mengutuk bumi sehingga dikatakan bumi akan menghasilkan duri, semak dan duri. Duri adalah lambang kutuk. Tapi sekarang, Yesuslah yang menerima itu supaya kita diberkati. Ada berkat ada di atas kepala kita. Amin. Kemudian juga Yesus juga yang harus ketika dia mau disalib, dia harus memikul balok kayu yang berat di atas bahunya. Sampai beberapa kali dia jatuh. Kenapa, saudara? Yesaya mengatakan dalam Yesaya 9 ayat 5a, sebab seorang anak telah lahir, kabarnya gembira, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Untuk Anda, bahu Anda bisa tegak, memikul, Anda bisa memerintah, maka harus ada yang korban yang dibayar, dan Yesuslah membayar dengan korban, memikul korban di salib supaya Anda bisa memerintah. Dalam hidup ini Anda punya otoritas. Perkataan Anda bisa punya otoritas sama seperti tadi Elisa. Elisa adalah gambaran apa yang kita dapat ketika kita menerima perjanjian yang baru ini, perjanjian kasih yang sempurna. Ketika dia memerintahkan air untuk menjadi baik, mata air menjadi baik, maka itu terjadi seperti yang dikatakan Elisa. Anda pun juga punya kuasa dengan mulut Anda dan saya. Kita memerintah. Kenapa? Karena Yesus sudah memikul harganya. Jangan katakan kata-kata yang sia-sia, saudara. Karena kuasa dalam perkataan kita. Jangan juga mengatakan yang jelek kepada anak-anak Anda ataupun orang-orang yang Anda kasihi. Karena kata Anda punya kuasa. Amin. Lalu kemudian juga Yesus dipukul, diludahi, arti dipermalukan. Di dalam firman Tuhan ada baca dalam Lukas 18, kalau siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang direndahkan? Yesus direndahkan. Supaya dia bayar harga, supaya kita ditinggikan. Tapi Anda mungkin bilang, pas saya nggak merasakan saya sedang ditinggikan saat ini. Saudara, mungkin Anda yang Anda sedang merasakan saat ini adalah sesuatu yang gak enak, tapi itu suatu proses, bukan hasil akhir. Pada suatu saat Anda akan melihat bahwa orang-orang akan mengakui sesuai dengan firman Tuhan, bahwa sungguh, di dalam Yesaya katakan, sungguh, mereka adalah angkatan orang yang diberkati Tuhan. Jadi artinya nanti, sungguh, orang pada melihat, sungguh-sungguh baru gitu. Pada akhirnya, oh luar biasa dia tetap bisa bertahan dalam keadaan ini. Tuhan benar-benar tolong dia. Anda berarti ditinggikan gitu, saudara. Bukan ditinggikan tentang posisi, tambah naik jadi presiden atau apapun juga. Bukan itu, tapi orang mulai menghargai, menghormati Anda. Karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Kemudian juga, saudara, dia ditelanjangi, dipermalukan. Kenapa ini terjadi, saudara-saudari? Di dalam firman Tuhan Yesaya 54 ayat 4. Jangan takut. Engkau tidak akan mendapat malu. Kenapa? Yesus sudah bayar harganya. Korban untuk membuat Anda tidak dipermalukan sudah dibayar. Yesus yang dipermalukan. Jangan merasa malu lagi. Engkau tidak akan tersipu-sipu dengan dan bahkan merupakan malu masa remajamu maupun tidak mengingat hal aib kejandaanmu. Apa maksudnya, saudara? Masa remaja itu masa lalu kita. Banyak hal yang kita lakukan dulu itu bodoh, mempermalukan kita. Lalu tidak akan mengingat hal aib kejandaanmu. Nah, aib kejandaan bicara begini, saudara ya. Buat saya ngelihatnya kayak begini. Mungkin saat ini kita sedang jadi janda. Seseorang janda itu seorang yang kalau di dalam komunitas orang Ibrani, orang Israel adalah komunitas yang nomor 2. Mungkin saat ini kita mengalami kayak begitu, aibnya kayak begitu, ataupun mungkin ya, nah kita mesti punya pasangan sekarang. Tetapi suatu saat pasangan hidup kita ke depan, pasangan hidup kita mungkin akan yang nggak ada. Jadilah kita janda ataupun duda, single. Jadi artinya kata lain mau katakan begini, baik masa lalumu, aib yang masa lalu, sekarang ataupun yang ke depan, sekarang Tuhan Yesus yang tanggung. Kita nggak dipermalukan lagi. Bahkan Tuhan ngomong dalam Yesaya 54
4 ayat 3, tadi ayat 4, sekarang ayat 3-nya, engkau akan mengembang ke kanan kiri. Tuhan nggak akan permalukan sehingga Anda bisa berkembang. Anda nggak akan stagnan, nggak diam di tempat, tapi Anda akan naik, berkembang. Anak-anak keturunanmu, anak-anak Anda akan mendapat tempat di bangsa-bangsa. Anak-anak Anda nggak akan dipermalukan, anak-anak Anda nggak akan mempermalukan Anda. Mereka akan menjadi orang-orang yang dignity, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menjadi berkat, saudara. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Anda tahu kota-kota sunyi adalah kota-kota yang sudah ditinggalkan, kota-kota yang runtuh. Tapi ketika Anda diami, Anda bangun. Artinya Anda menjadi orang yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Ketika orang yang membangun itu pasti orang yang dihargai. Amin. Kemudian juga Bapak, Yesus katakan, Yesus dicambuk, saudara-saudari. Yesus dicambuk supaya apa? Supaya kita sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Dan ini kesembuhan yang diberikan bukan hanya kesembuhan hanya jasmani. Dasar daripada 1 Petrus 2 ayat 24 adalah Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan bahwa penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kata penyakit itu adalah koli. Koli itu adalah penyakit secara fisik dan juga penyakit secara mental, depresi, kesedihan. Lalu kemudian kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan itu bahasa aslinya makob. Itu bicara duka ataupun juga sakit secara fisik, kesakitan secara fisik maupun juga duka, kesakitan secara mental. Luka batin itu disembuhkan. Jadi bukan hanya fisik saja. Luar biasa bukan? Dan terakhir juga, ini hanya beberapa tetapi kita lihat Yesus yang tersalib. Supaya apa? Dikatakan dia memikul dosa kita. 1 Petrus 2:24, dia memikul dosa kita. Artinya dia memikul akibat dosa. Akibat dosa kita disalib mati. Supaya apa? Supaya kita dikatakan hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 24, supaya hidup untuk kebenaran. Kita yang telah mati terhadap dosa, artinya kita juga tidak lagi dihukum karena dosa sudah mati. Kita hidup untuk kebenaran. Maksudnya hidup untuk kebenaran apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Hidup untuk kebenaran artinya kita hidup, dihidupkan oleh firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Karena semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, saudara-saudari. Amin. Luar biasa bukan? Hari ini, ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, mulailah pakai cawan yang baru dan garam. Dengan arti Anda sudah tahu. Mulai perkatakan perjanjian bahwa saya memiliki perjanjian baru, perjanjian kasih. Perkatakan tentang salib Yesus, bahwa berkat ada di atas kepala saya karena Yesus sudah bayar. Saya memiliki otoritas karena Yesus sudah bayar harganya. Dia pikul salib. Saya ini ditinggikan, artinya dihargai, dihormati, karena Yesus sudah direndahkan. Saya tidak akan dipermalukan karena Yesus sudah dipermalukan. Saya disembuhkan karena Yesus sudah dihancurkan, dicambuk bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saya. Saya dihidupkan oleh kebenaran, janji firman Tuhan, karena Yesus sudah tersalib di atas kayu salib. Dan mulailah perkatakan, karena ada kuasa. Anda punya pemerintah, punya otoritas, bagaimana Elisa juga perkatakan. Anda perkatakan pada area itu sesuai dengan firman Tuhan. Lalu percayakan dan kenakan kasih Allah. Garam itu adalah kasih. Saya orang dikasih. Kasih Allah begitu luar biasa. Saya nggak bakal ditinggalkan. Tuhan nggak akan diamin saya aja. Saya nggak akan dipermalukan karena kasih Allah dan juga karena Yesus sudah bayar harganya. Amin, saudara. Hari ini kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita juga mau melakukan dan mengingat tentang perjanjian kasih ini. Kita mau menerima perjamuan kudus bersama-sama, saudara. Bukti iman kita, mata kita tertuju kepada karya Tuhan Yesus di salib. Yuk, kita mau ambil perjamuan kudus, siapkan perjamuan kudus, saudari. Ya, saya beri waktu sebentar, kita tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita, supaya kita bisa menerima dengan iman korban daripada salib Yesus, korban persembahan kasih ini. Haleluya. Yuk, kita ambil roti di tangan kanan kita. Saudara-saudari terkasih,
Yesus berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita adalah karena kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya kita beriman kepada karya Tuhan Yesus yang di atas kayu salib telah memberikan tubuh dan darahnya. Sebab itu, kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah buat aku. Sehingga aku dihidupkan, kami dihidupkan oleh karya Tuhan Yesus. Berkat ada di atas kepala kami. Kami diberikan otoritas Tuhan Yesus. Kami juga dihargai. Kami tidak akan dipermalukan. Kami disembuhkan. Dan kami dihidupkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih, bukankah roti yang terpecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam nama Yesus, tubuh Tuhan Yesus. Kita ambil cawan di tangan kita. Saudara-saudari, Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Cawan perjanjian baru. Darah yang tercurah karena kasih yang sempurna. Sehingga perjanjian ini adalah perjanjian kasih yang sempurna. Dan perjanjian ini memiliki kuasa yang sempurna buat Anda dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah karena kasih? Mari kita terima dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sampai kita tutup. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbananmu yang sempurna buat kami. Terima kasih bahwa di atas kayu salib mahkota duri telah Engkau kenakan supaya kami dimahkotai berkat Tuhan. Firman-Mu Yesaya Mazmur 23, kebajikan kemurahan selalu menyertai kami, mengejar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahumu memikul salib supaya kami memerintah, memiliki otoritas memerintah bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menanggung pukulan, Engkau ditelanjangi, Engkau mengalami aib, Engkau dicambuk sehingga keluar bilur semua supaya kami bisa dihargai, tidak dipermalukan. Bahkan anak cucu kami pun juga tidak akan dipermalukan. Kami disembuhkan, bukan hanya sakit penyakit dari fisik kami, tapi juga luka-luka batin kami, jiwa kami pun disegarkan. Dan Kau tersalib di atas kayu salib supaya kami hidup dengan kebenaran, karena dosa tidak berkuasa lagi. Terima kasih buat hari ini, dan biarlah anak-anak-Mu semakin menyadari tentang kuasa daripada perjanjian kasih ini, sehingga kami tahu juga bahwa kami memiliki kuasa di mulut kami, sehingga kami perkatakan pada persoalan-persoalan, masalah-masalah kami, bahwa segala sesuatu yang dalam kehidupan kami mulai hari ini di keluarga kami menjadi baik adanya, keluarga yang harmonis. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang berdiri membangun dan menjadi berkat. Dan kami juga usaha yang kami lakukan, pelayanan yang kami lalu jalankan, semua kami perkatakan diberkati dan juga membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa negara kami untuk menjadi bangsa yang takut Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus korban-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita yang berterima katakan amin. Tuhan berkati kita semua.